kali ini pengen ngebahas tentang tukar takdir. Tukar takdir ini diangkat dari sebuah buku yang menurutku cukup menarik. Premisnya cukup menarik. Jadi ada Rawa yang diperankan oleh Nicholas Saputra yang menjadi satu-satunya korban selamat di sebuah kecelakaan pesawat. Tapi ada satu orang bernama Raldi yang diperankan oleh Tedisha, yang istrinya tuh kayaknya ngerasa nggak terima bahwa takdir suaminya harus meninggal dan bukan menjadi satu-satunya korban selamat di kecelakaan pesawat tersebut. Si istrinya Raldi ini berusaha, aku ngelihatnya berusaha sekali untuk meng-pressure si Nicholas dari si Rawa ini dan yang diperankan oleh Nicholas Saputra ini. Rawa ini selamat juga sebenarnya ada satu kebingungan. Maksudnya gini loh, dia sedikit marah sama ibunya karena dia menerima tunjangan korban senilai MM-an untuk supaya dia nggak ngomong apa-apa tentang kecelakaan pesawat itu, dan tidak menjelek-jelekan si maskapai. Bukan cuma dia, ada orang bernama Zahra yang merupakan anak dari pilotnya, dan juga ada juga tadi yang istrinya Raldi tadi yang juga satu pesawat sama dia. Harusnya bangku C6 ini, bangkunya Raldi ini adalah bangku yang diduduki oleh Nicholas Saputra atau Rawa ini. Dan si Rawa ini ngerasa bersalah karena awalnya tidak ngerasa bersalah sih ya. Maksudnya gini, dia itu bingung juga gitu loh. Maksudnya harus gimana karena dia dalam keadaan sakit dan diwawancara terus gitu ya, dia harus bergumul sama traumanya istilahnya. Tapi ada pressure dari keluarga Raldi ini bahwa seharusnya bukan Raldi yang meregang nyawa tapi si Rawa ini, karena Rawa ini duduk di bangkunya Raldi gitu. Sebenarnya premisnya cukup menarik gitu ya. Ketika kita ngomongin soal hal tersebut, istrinya Raldi ini sempat pingin menuntut maskapai dengan uang yang dianggapnya tidak pantas. Dia tahu bahwa Raldi tidak akan bisa kembali. Jadi mau nggak mau sebenarnya ketika itu cara maskapai bertanggung jawab adalah memberikan dia tunjangan yang sepantasnya. Karena tunjangan korban selamat itu jauh lebih besar daripada tunjangan korban yang meninggal sebenarnya kepada keluarga korban. Tapi sempat ditanya sama pengacaranya gitu ya, ibu ini ada sedikit kemarahan, kira-kira seperti itu. Yang mau dituntut adalah takdirnya atau destiny-nya atau maskapainya. Kalau dituntut maskapainya kita gampang, kalau dituntut takdirnya mungkin kemarahan istrinya Raldi ini kayak nggak make sense gitu. Iya tahu lah, maksudnya dia terpuruk karena karena si suaminya meninggal. Tapi ternyata ada yang satu kata-kata yang menjadi inti dari dari film ini. Raldi sempat bilang kepada Rawa, "Mas, nggak apa-apa, nggak usah tukeran posisi karena sama aja," katanya. Kata-kata sama aja ini sempat dikutip sama Rawa karena emang benar kejadian seperti itu, dan Rawa sempat juga ngerasa bersalah karena kata-kata itu gitu.
karena si istrinya Raldi ini kayak nge-pressure dia banget. Di satu sisi ada keluarga pilot yang berusaha untuk tabah menerima kemeninggalan ditinggal sama si pilotnya, tapi Zahra, seorang anak ini yang diperankan sama Adisti Zahra itu seakan-akan mencari perharian gitu. Bonding dari setiap karakter di sini adalah inti dari cerita kasus hukum si korban-korban ini berjalan gitu ya. Banyak strategi-strategi yang sebenarnya banyak disiasati sama istrinya Raldi yang ingin menuntut keadilan karena kemarahan yang dia punya karena kemeninggalan Raldi tersebut gitu. Ketika kita ngomongin soal itu, sebenarnya dari awal juga dari ketidakjelasan pesawat ini juga istrinya Raldi paling gencar gitu untuk mencari tahu. Tapi kenapa dia marah? Karena dia ngerasa bahwa hidup suaminya dilanjutkan sama si Rawa ini. Padahal Rawa ini juga ngerasa bersalah karena hal tersebut. Satu, yang kedua adalah dia ngerasa ini kasus nih berbelit-belit gitu. Ini kasus nih kayak ada beberapa tindakan dari orang-orang terdekatnya, ibunya dalam hal ini harusnya nggak usah diterima gitu. Harusnya kita cari tahu dulu apa yang terjadi sama pesawat itu, kenapa aku menjadi satu-satunya korban selamat. Sebenarnya si Rawa tahu bahwa ada beberapa korban selamat lain yang sempat selamat, artinya masih belum meregang nyawa pada saat pesawat jatuh. Tapi karena lambatnya tim SAR, sekali lagi ya, lambatnya tim SAR bisa menjadi salah satu pemicu meninggalnya para penumpang gitu, maksudnya Rawa. Di satu sisi gini, ada satu cewek namanya Zahra tadi yang berusaha untuk kayak menolak kesedihannya dengan flirting sama si Rawa, tapi Rawa menyadarkan dia bahwa it's okay to be sad for a while, karena jangan sampai kesedihanmu ini membuat kamu rugi. Itu saja yang lebih bahas dari Tuktak. Sebenarnya film ini menarik premisnya gitu ya. Mungkin bukan film yang bagus secara cerita gitu, tapi ini fun untuk ditonton. Maksudnya gini, ini adalah satu hal yang baru ketika seorang yang selamat dari kecelakaan berusaha untuk mempertanggungjawabkan hidup yang dia berikan untuk kedua kalinya, istilah second chance gitu ya, yang diberikan kepada Tuhan kepada dia gitu ya, dengan cara sebaik mungkin walaupun dia tahu tidak dapat mengubah apapun. Keterpurukan yang dirasakan sama Rawa ini aku bisa mengerti. Ketika Zahra flirting sama dia pun sebenarnya dia akan ngerasa bersalah ketika ia mengiyakan ajakan Zahra untuk menjalin hubungan secara tanda kutip gitu ya, dan dia melanjutkan itu secara serius karena dia akan dihantui sama rasa bersalah.
korban-korban yang meninggal itu, dan merasa tanggung jawabnya akan jauh lebih tinggi lagi. Dan aku ngerasain banget struggle-nya si Rawa ini ketika menjadi seorang disabilitas untuk sementara. Maksudnya kecelakaan itu membuat dia traumatik dan juga membuat dia tidak bisa jalan kan. Dan aku ngerasain banget apa yang dia rasain tuh, pupusnya, istilahnya traumatiknya, apa pun yang dia rasakannya itu aku ngerasain banget. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.